Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Berjumpa kembali pada mata pelajaran PKN untuk pertemuan kita yang kelima. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita sebelumnya yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan materi kita hari ini adalah peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa-siswi mampu menjelaskan bagaimana peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kegiatan literasi hari ini dikerjakan pretest terlebih dahulu dengan soal tuliskan organisasi pemuda yang ada di daerah. Nomor 2, bacalah buku paket PKN-nya yang terdapat pada halaman 97 sampai 101. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Dibacakan saat Kongres Pemuda yang kedua pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Latar belakang adanya organisasi pemuda di Indonesia adalah sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Nah, sejak Budi Utomo beralih tangan dari golongan muda ke golongan tua pada Kongres pertama 5 Oktober 1908, timbul rasa ketidakpuasan di kalangan generasi muda. Atas dasar itulah para pemuda sepakat untuk mendirikan organisasi pemuda yang bersifat berfungsi sebagai tempat latihan bagi calon-calon pemimpin bangsa atas dasar kecintaan kepada tanah airnya. Perkumpulan para pemuda itu diberi nama Trikoro Darmo. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo berdiri pada 7 Maret 1915 dengan ketuanya Satiman Wiryo Sanjojo. Nah, tujuan dari Trikoro Darmo adalah disebut dengan 3 visi mulia. 1. Menjalin pertalian antara pelajar Bumi Putra pada sekolah menengah. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. Dan ketiga, membangkitkan dan mempertajam perasaan berbahasa dan berbudaya Indonesia. Pada perkembangannya, Kongres pertama merupakan pergantian nama dari Trikoro Darmo menjadi Jong Java dan pemilihan Sukiman Wiryo Sanjojo sebagai ketua. Pada Kongres kedua, kedudukan wanita sebagai pengurus besar dan anggota redaksi. Pada Kongres ketiga dan keempat, membangunkan cita-cita Jawa Raya dan mempersatukan suku-suku. Pada Kongres yang kelima, menegaskan bahwa Jong Java tidak akan ikut serta dalam politik. Dengan adanya Jong Java sebagai organisasi kepemudaan di Jawa, menginspirasi pemuda di daerah lain untuk membentuk organisasi pemuda serupa, seperti Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Betawi, dan lain sebagainya. Nah, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diadakanlah komite pertemuan antara Jong Java, Sumatera Bon, Jong Ambon, serta keputusannya adalah untuk membentuk suatu kongres pemuda. Organisasi selanjutnya yaitu Jong Sumatera Bon, merupakan organisasi kepemudaan Persatuan Pelajar Sumatera yang didirikan di Jakarta 1917. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatera Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatera Bon juga melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan.
Organisasi kepemudaan lainnya yaitu Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon itu berdiri 1918. Selanjutnya antara 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Kongres Pemuda pertama diadakan di Jakarta 1926 dipimpin oleh Tabrani. Sedangkan Kongres Pemuda kedua itu 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda pertama itu melahirkan dasar pemikiran. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang tuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya persatuan dan kesatuan antar organisasi pemuda. Sedangkan pada Kongres Pemuda kedua itu diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI dan wakilnya Joko Marsait dari Jong Java. Penyelenggaraan Kongres Pemuda hari pertama di Gedung Katolik Jonggelimbon atau Gedung Pemuda Katolik, hari kedua di Gedung Os Java sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Dan pada Kongres Pemuda yang kedua dibacakanlah isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, pada masa peristiwa Sumpah Pemuda, diperdengarkanlah lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh Wagaludo Supratman. Setelah itu, secara berturut-turut, perkumpulan-perkumpulan pemuda mengadakan kongres pembubaran diri mereka masing-masing. Seperti Jong Java di 1929, PPPI di tahun 31 Desember 1929, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu Sumpah Pemuda adalah babak baru perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, di mana para pemuda sudah semakin sadar bahwa persatuan dan kesatuan secara nasional lah yang mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 2. Perjuangan bersifat kedaerahan hanyalah sia-sia. Untuk itu para pemuda melakukan pergerakan dengan organisasi seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Celebes, dan ini merupakan cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda. Adanya kesatuan hati para pemuda mewujudkan identitas nasional bangsa, yaitu isi dari Sumpah Pemuda yang mengaku bersatu tanah air Indonesia, bangsa yang satu dan berbahasa persatuan yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Tugas hari ini yaitu yang pertama, tuliskan 3 tujuan utama Trikoro Darmo. 2. Jelaskan kesepakatan yang terdapat dalam Kongres Pemuda yang pertama. 3. Tuliskanlah isi dari Sumpah Pemuda. Dan materi kita berikutnya untuk minggu depan yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu untuk video pembelajaran selanjutnya.